Baik, terima kasih Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita diketemukan, betul ya, di acara Zoom seminar, ya, seminar syariah bisnis PTBES ya, BES Bandung Eko Sinergi Teknologi. Baik Bapak Ibu, ya mungkin yang ada di Zoom sekarang atau mungkin yang ada di YouTube juga nih, ada yang baru kenal atau ada yang baru ketemu ya sama saya. Salam kenal Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Ya kan, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Insya Allah dengan kenalan kita sekarang, dengan silaturahmi kita sekarang akan ada dampak positif untuk kedepannya, betul ya? Baik Bapak Ibu, yang pertama kali ikut Zoom seminar kira-kira siapa aja ya? Atau di YouTube nih yang dapat link YouTube dari temennya? Oke, karena saya juga sambil nonton YouTube juga ini. Oke, ya banyak banget ya, luar biasa. Oke, yang baru ketemu saya ada berapa ini? Ya, yang baru. Oke, saya banyak juga yang baru. Oke, saya sih ini aja, singkat aja ya Bapak Ibu ya. Nama saya betul Resu Satrio, asli di Bandung ya, di Paris Van Java. Asik. Dulu mantan driver online. Ya, mungkin di sini ada yang driver online, Pak. Driver online tuh Grab, ya, ya salah satunya seperti itu. Saya dulu mainnya di Uber waktu pertama kali ada Uber. Oke, ya. Kenapa berhenti? Berhenti karena dipaksa oleh pandemi waktu itu. Oke, di sini ada nggak korban pandemi? Ada ya, yang korban pandemi COVID kemarin tuh. Saya dulu akibat korban pandemi, Bapak Ibu, ya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahnya jadi jualan Bapak Ibu ya. Ya jual laku, ya kan? Jualan TV laku. Sampai di rumah ini habis semua. Akibat dijual-jual ya. Kenapa bisa dijual seperti itu ya? Sebenarnya ya faktor ekonomi. Karena udah nggak punya penghasilan sama sekali. Ya, sedangkan biaya hidup kan tetap kita ya harus berjalan, belum biaya cicilan dan yang lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya berdoa, ya Allah tunjukkanlah jalan, tunjukkanlah jalan, tunjukkanlah jalan. Banyaklah yang presentasi PTBES. Saya tontonlah YouTube. Ya, saya nonton YouTube, cari-cari nih bisnis-bisnis pandemi seperti ini apa nih yang cocok. Alhamdulillah saya diketemukan sama top leader kita semua, guru kita semua, ya Kang Dani Abdul Ghani, beliau sponsor saya. Saya hubungi beliau, langsung ditemuin. Oke, ketika ditemuin, saya dijelasin dari awal sampai akhir. Alhasil pusing Bapak Ibu. Ya hasil pusing ya kalau Anda nih, ya kan, ketika Anda dijelaskan bisnis PTBES, yang paling penting ini paham aja dulu. Urusan gabung ini nomor 2000. Tapi saya yakin kalau Anda paham, ya, kalau Anda paham pasti gabung. Ya minimal nggak bisa tidur lah ya. Oke. Nah, dan alhamdulillah wasilah PTBES ini saya dulunya punya utang di atas 80 juta ya, hampir 100 juta. Kalau menurut saya besar. Karena masalah sama bank juga, belum pinjol juga ya alhamdulillah wasilah PTBES utang saya lunas semua. Saya punya penghasilan juga, bisa punya motor cash juga, alhamdulillah mobil cash juga, penghasilan di atas rata-rata. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sekarang lagi ngejar-ngejar nih terus. Insya Allah Pajeronya, mohon doanya ya, biar segala turun. Nah, gimana caranya Pak? Biar saya pengen terbebas riba.
Oke, sekarang gini Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu, bentar ya. Oke, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berpikir, apaan sih ini itu bisnis apaan sih? Kok jawabannya merdeka-merdeka gitu ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena biar kita bisa terbebas dari hutang dan riba. Cung di sini yang masih punya utang, nggak apa-apa, jujur-jujur aja ya. Saya doakan Bapak Ibu yang Anda nih di tahun 2023 atau enggak bulan sekarang, bulan depan, yang pengen hutangnya lunas disegerakan dilunasi hutangnya. Amin ya Allah. Ada yang pengen bebas hutang Bapak Ibu di sini? Oke, yang pengen jauh dari riba, oke, bebas riba, mudah-mudahan ya Allah yang jawab komen di chat Zoom atau di YouTube, insya Allah bulan sekarang atau bulan depan bisa terbebas hutang dan riba. Amin ya Allah. Yang pengen punya motor mobil guys, buat nanti nih Lebaran di Idul Fitri, mudah-mudahan semuanya nih yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube juga dan teman-teman kita yang lain bisa punya mobil cash gratis dari PT BES. Oke. Baik Bapak Ibu, selamat datang di seminar bisnis syariah BES Corporation. Oke, bisa langsung lanjut. Ya, selamat datang, lanjut. Boleh Kang Teddy? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita cek sama diri Bapak Ibu sendiri ya. Sudah puaskah Bapak Ibu dengan keadaan finansial Bapak Ibu saat ini? Ya, Anda cek dulu, Anda mikir dulu nih sekarang, mungkin Anda yang kerja di sini, ada yang sambil usaha juga, betul ya? Ada yang mungkin bisnis kecil-kecilan, betul? Tapi dengan finansial sekarang, di pikiran kita ini tetap rata-rata orang tuh masih mikirin cicilan. Masih mikirin hutang. Belum ada kosipa yang datang ke rumah. Betul ya? Belum ada pinjol juga, betul ya? Yang belum kebayar juga. Sebenarnya Bapak Ibu, saya dulu pernah kerja. Alhamdulillah kerja saya ini kalau dibilang gaji dulu ini 10 koma. Jadi tanggal 10 udah koma. Betul ya? Seneng gak dapat gaji? Seneng banget. Dan gajinya cuma ucapan terima kasih. Terima kasih ke orang lain. Dan cuma numpang lewat. Kadang saya kayak yang namanya gaji ini Bapak Ibu ya, bisa dihitung cuman ukuran jam lah. Masuk gaji jam 8 lewat 15 udah sisa 10% lagi. Kenapa ya? Karena bayarin motor, bayarin kontrakan, betul ya, belum cicil handphone mungkin. Ya, sambil mikir nih, saya butuh penghasilan tambahan. Ya, belum impian-impian yang lain. Impian-impiannya pengen apa, betul ya, apalagi sampai terjerat riba. Coba ambil lanjut, saya akan bahas. Oke. Nah, apa impian Bapak Ibu saat ini? Sekarang Anda tahun 2022 kemarin resolusi bahasanya ya, yang menanamkan impian, ya Allah nih saya punya impian di tahun 2023. Kayak apa aja sih? Masih banyak saudara kita Bapak Ibu yang belum menggapai impiannya. Impian salah satunya sebenarnya sederhana, simple. Saya tuh impian pengen liburan keluarga Pak. Ya, kalau ngelihat Menara Eiffel ini keren. Sekarang saya seringnya foto di Menara Sutet, Pak. Bukan di Menara Eiffel, betul ya? Pengenlah ke Bali, ya pengen ke Kapadokia ini ke Turki. Itulah impian dan saya pun saya pengen liburan. Dan alhamdulillah ketika waktu pandemi kemarin, di saat orang ada pemecatan, PMHK-an dan yang lain-lain ya. Akibat keputusan saya berani bergabung di PT BES, bisa jalan-jalan juga ke luar negeri. Betul ya? Nah, kadang sampai Menteri Pariwisata ini Sandiaga Uno. Orang Indonesia ini katanya kurang healing atau kurang piknik. Sebenarnya bukan kurang piknik, pengen piknik. Ya tapi ya kan ada yang lebih diutamakan. Setuju ya?
Oke. Apalagi kira-kira lanjut impiannya? Salah satunya pengen umroh dan haji. Cung Bapak Ibu, khususnya yang Muslim, pengen nggak umroh? Saya yakin Anda pengen banget, ya kan? Pengen haji umroh ini kurang lebih biayanya satu orang sampai 35 juta. Apalagi haji. Sekarang Anda daftar haji berangkatnya 35 tahun ke depan. Baru bisa berangkat, itu pun ya kalau nyampe. Betul ya? Sebenarnya orang tua kita juga impiannya pengen memberangkatkan umroh. Tapi orang tua kita, mereka menunda berangkat umroh demi apa? Demi membiayai kita. Setuju gak? Dan akhirnya kita berpikir, ya Allah saya pengen memberangkatkan umroh orang tua kita. Betul ya? Oke, apalagi? Lanjut. Pendidikan yang terbaik. Apa aja pendidikan yang terbaiknya Bapak Ibu? Kayak sekarang gini lah, kalau kita dibilang pendidikan, saya ini pendidikannya terakhir ini S3 Bapak Ibu ya, SD, SMP, SMA. Saya nggak lanjut kuliah, itu bukan nggak mau, jujur bukan nggak mau, karena saya nggak mampu. Bapak saya udah meninggal dulu ya, dari saya waktu kecil kelas berapa, 3 SD kalau nggak salah. Orang tua kan buruh kan, sana sini, ya udahlah, sampai biaya buat rapot aja diambil setelah 6 bulan ijazah. Oke, baru bisa keambil. Dan saya mikir ini anak, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Pendidikan zaman sekarang luar biasa lumayan mahalnya ya. Bisa juga kalau kita masukin SD-nya ke negeri bisa, tapi kan kita tahu kapasitasnya seperti apa. Kalau ke swasta bisa juga, tapi kan lumayan bayarnya. Belum SMP-nya, belum SMA-nya, belum kuliahnya, belum kalau anaknya lebih dari 1. Ya kan, belum 3, belum 4. Itu baru dari biaya pendidikannya, belum perlengkapannya, belum bekal sekolahnya, biaya buku, dan yang lain-lain. Betul ya? Apalagi? Lanjut. Pengen punya motor yang keren. Motor Sprott. Dan ini impian ya, saya pun dulu saya waktu kerja ini masih naik dulu naik kerja saya naik Mercy Bapak Ibu. Keren nggak? Keren. Mercy 2 pintu ya, 50 kursi, 40 jendela. Bis Damri. Saya dulu kerja bolak-balik naik bis. Sampai pengen punya motor ini ya, sampai saya nyicil buat DP. Akhirnya saya punya motor pertama kali yang saya punya ini tahun 2006 ini, kurang dulu tuh Jupiter Jet ya, Jupiter Jet yang kayak palanya tuh kayak Bolt, betul ya. Sampai itu tuh 3 tahun saya pengen punya motor itu, dan 3 tahun ini saya menghematnya 3 tahun ya. Tiap pergi kerja bawa bekal dari rumah, bekalnya mie deui ya, mie sama nasi terus-terusan itu selama 3 tahun, karena gajinya untuk biaya cicilan motor itu masih single. Mending masih single waktu itu. Ya setelah udah motor, pengen motor yang lebih keren, pengen fiction dulu. Wah banyak impiannya pengen motor. Mungkin Bapak Ibu juga pengen punya motor, betul ya. Apalagi sekarang adanya motor listrik. Nah pengen juga mobil Bapak Ibu. Pengen mobil Sprott seperti leader-leader PTBS. Wah Pak, kalau ini terlalu ketinggian Pak. Kalau mobil sport, ya udahlah mobil sejuta umat aja. Apaan? Pengen Avanza. Pengen nggak? Iya kan biasanya sejuta umat dari tipe A ya. Ada Avanza, ada Ayla, ada Agia, ada apa lagi ya? Pokoknya tipe A aja. Dan itu belum katanya Ayla Agia ini mobil-mobil untuk kalangan menengah ke bawah katanya, betul. Nah, saya mikir waktu itu kok saya nggak punya mobil, Agia pun nggak punya, berarti saya kalangannya bukan menengah ke bawah. Apalagi Lebaran, kadang kan suka nebeng juga sama keluarga, nggak enak juga, betul Bapak Ibu ya. Pasti pengen lah, jangan yang mobilnya, jangan yang keren-keren. Pengen apa lagi? Coba lanjut. Pengen pernikahan. Cung di sini yang belum nikah, ya. Anda ngacung atau jawab di chat. Oke, Anda jawab chatnya jujur ya. Jangan sampai ada istri sebelahnya, saya Pak. Nggak boleh kayak gitu. Satu aja cukup.
Nah nikah zaman sekarang lumayan biayanya Bapak Ibu. Bisa di atas 100 juta. Makanya sekarang banyak nih yang jomblo-jomblo abadi bukan gak laku. Ya kan salah satunya karena nggak mampu. Betul Bapak Ibu ya? Oke, apalagi selain nikah? Pengen punya rumah yang layak, Bapak Ibu ya. Kayak rumahnya Kang Dan ini kayak gini rumahnya. Kayak yang 2 lantai lah. Sekarang kan rumahnya masih banyak visi-visinya ya. Mau ke kamar mandi visi, mau ke apa? Masuk ke ruang tengah misi. Betul ya. Lanjut apalagi? Bisa berbagi lebih banyak, Bapak Ibu ya. Sebenarnya berbagi ini hampir sifat semua orang. Tapi Pak, jangankan berbagi buat orang lain, buat saudara aja masih banyak yang harus kita bagi. Jangankan saudara, betul? Kita aja masih harus dibagi. Betul ya? Pengen apa lagi? Jadi banyak impiannya, pengen apa lagi kira-kira? Coba lanjut. Ya, pengen bisa wakaf masjid, wakaf pesantren. Ya kan banyak orang bilang ngapain sih lu kerja banting tulang, uang nggak akan dibawa mati. Kalau orang ada yang bicara seperti itu, berarti dia nggak yakin, nggak paham bahwa nanti ini ada kehidupan yang jauh lebih abadi. Kalau orang yang paham, dia sampai bangun masjid, bangun pesantren, bisa wakaf dan yang lain-lain, itu untuk bakal kita di akhirat. Setuju nggak? Dan saya yakin Bapak Ibu di sini pasti punya impian yang sama. Betul ya? Lanjut apa lagi? Apa impian kita telah terwujud saat ini? Coba Bapak Ibu, yang tadi saya sebutkan impiannya udah terwujud belum? Belum Pak, saya mah handphone aja masih nyicil Pak. Betul ya? Bagaimana rencana Anda cara mewujudkan impian tersebut? Apa rencananya? Ya, problemnya pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan. Artinya mimpi hanya tinggal mimpi, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Gaji kita 3 juta, tapi pengeluaran kita bisa 4 juta. Sisanya dari mana? Dari pinjaman online lah, sisanya dari gadai lah, dari yang lain-lain. Ya kan setiap bulan ini bukannya nambah uang, malah nambah utang. Betul? Lanjut. Problemnya mindsetnya nyicil dan riba. Kalau nggak nyicil kapan punya? Inilah pemikiran saya dulu Bapak Ibu. Saya kalau nggak punya motor, kalau nggak nyicil saya nggak akan punya motor. Saya kalau nggak nyicil mobil, saya nggak akan punya mobil. Saya kalau nggak nyicil rumah, saya nggak akan punya rumah. Akhirnya kita terjerat dengan yang namanya riba Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan sharing di sini mengenai riba singkat. Dulu saya tahu riba tapi nggak tahu dosanya seperti apa. Dulu saya sempat punya mobil ya, lebih dari satu. Alhamdulillah saya dulu punya 2 unit mobil sebelum gabung PTBS udah lama, tahun 2012. Dan itu nyicil semua. Ya alhamdulillah nggak ada yang beres dua-duanya. Ya. Dan punya 4 unit motor juga ya ada yang beres tapi tetap raib-raib juga ujung-ujungnya karena kebutuhan dan yang lain-lain. Betul ketika saya ikutin program SLC yang ada di PTBS ada salah satu ustadz bicara Tuhan ini akan memusnahkan orang-orang pelaku riba. Nah di situ saya mikir ya Allah alhamdulillah ya kan riba saya udah dimusnahkan dulu. Mungkin ini teguran. Kenapa saya sering berantem sama keluarga, sama istri juga sering karang romantisnya udah nggak ada. Ujung-ujungnya karena riba. Kenapa? Karena riba ini terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling kecil seperti kita ya kan menjinahi atau bersetubuh sama orang tua kita sendiri. Auzubillah min dalik, betul ya. Nah sekarang kita saling mengingatkan. Niatkan dari sekarang. Dan alhamdulillah sekarang saya udah nggak punya riba sama sekali. Tolong jauhi. Dan insya Allah saatnya sekarang kita berbagi membantu sebanyak-banyaknya umat agar terbebas dari hutang dan riba. Mudah-mudahan yang ada di Zoom sekarang, yang ada di YouTube sekarang bisa terbebas hutang dan riba. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara meraih impian 1-2 tahun ke depan tanpa hutang tanpa riba Pak? Emang ada caranya? Coba lanjut. Nah dengan nabung bisa nggak Pak? Sekarang Bapak Ibu, sekarang saya tanya. Dengan keadaan Anda sekarang, bisa nggak nabung 2 juta per bulan? Nggak bisa Pak. Turunin nabung 1 juta per bulan.
Bisa. Sekarang impiannya pengen punya mobil harga 200 juta, pengen punya rumah harga 500 juta, pengen nikah harga 100 juta, umroh dan yang lain-lain 100 juta. Ya kan? Belum jalan-jalan, impian dan yang lain 100 juta, berarti kurang lebih 1 miliar. Impian Anda 1 miliar, nabung 1 juta setiap bulan. Berarti butuh berapa lama Bapak Ibu? Berarti kan kurang lebih 1.000 bulan. Coba 1.000 bulan. 1.000 kali datang bulan ibu-ibu. Sakit gak? Kalau dibagi tahun kurang lebih 84 tahun. Sekarang saya tanya berapa umur Anda sekarang? Tambah aja 84 tahun. Mending itu juga kalau harganya nggak naik. Mending kalau umur kitanya nyampe. Dan saya yakin kalau tambah 80 tahun lagi saya nggak akan nyampe umur segitu. Betul ya? Dan akhirnya banyak mindset orang akhirnya saya nyicil dan nyicil. Betul? Oke, itulah problemnya kalau kita dari nabung. Apalagi pengen membangun aset. Bapak Ibu, aset yang paling kecil ini kontrakan zaman sekarang. Tapi kan Anda tahu bangun kontrakan aja bisa puluhan bahkan miliaran. Betul ya? Nah, yang paling kecil apalagi Anda punya pabrik, punya hotel, bisa franchise kayak McD, Pizza, Burger King dan yang lain-lain. Itu kan bisa miliaran, bisa punya pom bensin, modalnya 25 miliar. Ya pertanyaannya ada uangnya atau enggak? Enggak punya, betul ya? Lanjut. Oke, boleh lanjut. Apa ada cara membangun aset yang modalnya kecil tanpa ada resiko? Bapak Ibu, ya. Ada apa bergabung dengan Best Corporation Syariah? Betul ya? Lanjut. Sudah terbukti Bapak Ibu. Ya, sudah terbukti lebih dari 6.000 perusahaan PTBS ini bagi-bagi umroh atau motorcase senilai 20 juta. Lebih dari 3.000 PTBS bagi-bagi mobil senilai 150 juta. Lebih dari 500 PTBS bagi-bagi mobil senilai 500 juta. Lebih dari 200 PTBS bagi-bagi rumah senilai 1 miliar. Ya, luar biasa buat PTBS. Lanjut. Sekarang Bapak Ibu, kalau Anda mau bergabung, yang paling penting jangan beli kucing dalam karung. Intinya jangan Anda cuma ngelihat hasilnya aja. Ya, harus tahu dulu perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, marketing plan hitung-hitungannya kayak gimana, transparansinya seperti apa, group leader support sistemnya seperti apa. Anda harus paham ini dulu. Saya akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ini dari profil perusahaan kita ini karya anak bangsa. Maksudnya apa karya anak bangsa? Owner kita ini tinggalnya di Bandung. Ya, PTBS dan orang udah di Bandung netep udah lama juga. Kantornya PTBS ada di Bandung juga. Tapi kan kantornya nggak keren. Kantor kita nggak keren Bapak Ibu. Cuman 4 lantai. Nggak kayak kantor-kantor orang di luaran sana. Bisa sampai 50 lantai, 100 lantai. Keren nggak? Keren. Tapi pertanyaan saya, mending kantornya yang keren atau gaji mitranya yang keren? Mending kantornya yang besar atau gajinya yang besar? Nah kita Bapak Ibu PTBS, kantor kita cuma 4 lantai tapi mitra-mitranya alhamdulillah besar-besar bonusnya Bapak Ibu ya. Oke, alamatnya di Jalan Surapatikor ini di Bandung PHH Mustofa yang udah pernah bisa lihat. Dan saya akan ada seminar setiap hari Senin di PTBS ini Bapak Ibu jam 1 itu dari SSB Team. Rutin selalu ada. Lanjut. Perusahaan kita sudah resmi berizin. Nah setelah lihat perusahaannya, lihat kantornya, barulah izinnya. Bapak Ibu syarat mutlak membuat perusahaan direct selling ini harus ada CUPL. Alhamdulillah PTB sudah mengantongi CUPL Bapak Ibu, surat izin usaha penjualan langsung. Kalau orang hukum pasti paham tingkat keresmian CUPL ini amatnya sangat tinggi kebanding hanya sekedar CU. Karena perusahaan harus menjamin dana terhadap pemerintah. Alhamdulillah PTB sudah punya CUPL dan sudah bersertifikat AP2LI atau asosiasi dari perusahaan direct selling. Oke lanjut. Dan sudah bersertifikat MUI. Jadi perusahaan kita ini sudah
Alhamdulillah Syariah. Ya, yang mengeluarkan sertifikat dari MUI. Bapak Ibu, tadi sesuai lihat video, perusahaan kita adalah perusahaan dari pengeluaran produk terbaik di tahun 2022. Ya kan, pertumbuhan member tercepat tahun 2022 dan perusahaan MLM terbaik tahun 2022. Oke, alhamdulillah, beli aplaus buat PTBS. Asik, walaupun nggak kedengaran kita aplaus aja ya. Oke, lanjut. Visi utama. Nah, ini Bapak Haji Febrian Agung selaku owner dari PTBS. Menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Motonya go berkah no riba. Dan ini mungkin satu-satunya perusahaan yang mengharamkan mitranya untuk melakukan riba. Ya, di perusahaan Indonesia banyak banget, ya kan? Tapi kan kalau perusahaan-perusahaan yang lain malah mendukung karyawannya untuk melakukan riba. Tapi alhamdulillah PTBS ini mengharamkan, ya, luar biasa buat PTBS. Lanjut. Apa bedanya nih Pak kalau bisnis konvensional sama bisnis PTBS? Mungkin Anda tahu, wah Pak MLM ini Pak saya nggak suka, saya nggak demen. MLM saya juga nggak demen Bapak Ibu. Tapi duitnya demen nggak? Demen, lihat duitnya aja, jangan lihat MLM-nya. Nah, kalau Anda belum paham, coba Anda pahamin apa sih MLM ini. MLM ini adalah sistem jenis pemasaran. Pemasaran di Indonesia terbagi dua, pemasaran secara konvensional, pemasaran secara multi level marketing atau direct selling. Saya akan bahas satu persatu. Konvensional contohnya, misalkan perusahaan ini, anggap aja perusahaan ini nih ya, saya nggak akan ini, misalkan perusahaan rokok. Rokok Bapak Ibu, rata-rata harganya ya sekitar 20.000 sampai 30.000. Padahal dari pabriknya Bapak Ibu itu rokok ini paling hanya 40%-nya dari harga jual buat bahan jadi. Tapi perusahaan butuh pabrik, butuh karyawan, dari pabrik ke karyawan lanjut ke jalur distributor. Distributor juga dibagi beberapa. Sampai ada distributor daerah, dari distributor daerah terus sampai ke grosir, dari grosir sampai ke pengecer. Pengecer juga banyak ya. Ada warung, ada minimarket, Alfamart, Indomart, itu salah satu pengecer. Baru ke tangan kita sebagai konsumen. Konsumen, ya kan? Tanpa nggak tahu rokok tanpa adanya iklan. Karena biaya iklan ini jauh lebih besar. Pertanyaannya Bapak Ibu, distributor ambil keuntungan nggak? Ambil. Agen ngambil keuntungan nggak? Ambil. Grosir ngambil keuntungan nggak? Ngambil. Pengecer ngambil keuntungan? Ngambil. Apalagi iklan. Iklan bisa sampai puluhan miliar. Artis kaya raya gara-gara sering dapat produk iklan. Betul Bapak Ibu ya. Tapi kita hanya sebagai konsumen doang. Betul ya? Lanjut. Nah inilah distribusi. Nah kalau PTBS Bapak Ibu bedanya dari pabrik ya kan ke kita, ke PTBS, dari PTBS ke kita. Jadi kita ini jadi distributor. Kita ini jadi agen, kita ini jadi pengecer dan kita pun bintang iklan. Kita pun sebagai konsumen. Nah biaya itu semua dibagiin ke kita. Jadi wajar nggak kalau misalkan mitra-mitra PTBS kaya raya udah dapat motor cash, mobil cash, 1 miliar, penghasilan ratusan juta tiap bulan karena diborong kerjaannya. Coba Bapak Ibu ya, paham sampai di sini ya. Jadi kalau saya nanti jelasin cara dapetin uang, Anda nggak akan, ini uangnya dari mana? Nah inilah jalurnya, uangnya dari mana. Jadi pemotongan jalur distribusi. Oke lanjut. Oke, proyek kemitranya Bapak Ibu ya, yang akan dijelaskan ini proyek 1,6 miliar. Cung di sini yang pengen dapat 1,6 miliar dalam 1 tahun ke depan. Ya kan? Nah, motor cash, mobil cash, big mo cash dan luxury 1 miliar. Bagaimana caranya? Lanjut. Nah, sebelum saya langsung ke 1 miliar, ada produknya dulu Bapak Ibu. Wah, berarti kan Pak harus jualan produk? Enggak Bapak Ibu ya. Jujur, saya selama gabung PTBS belum pernah sekalipun saya jualan produk. Belum pernah. Bahkan saya mau dong beli produk. Enggak, saya belum pernah jualan sama sekali. Betul ya? Kenapa Bapak Ibu? Dari produknya ini dahsyat banget. Kita ini kan bintang iklan. Kita cuma promosi doang produknya. Enggak harus dijual produknya. Saya bukan GGS. Ganteng-ganteng sales enggak.
Tapi kalau Anda sudah masuk PTBS, grupnya SSB, Anda jadi GGS, ganteng-ganteng sukses. Amin. Wah, ibunya nggak kesebut. Oke, ibunya gelis-gelis sukses lah, Bu. Ya, maksanya Pak, biarin lah. Nah, produk yang paling sellernya juga salah satunya ada produk aditif untuk kendaraan. Ada eco racing motor, eco racing mobil, ada eco diesel untuk bahan solar, dan ada nano oil. Saya akan bahas sedikit aja. Eco racing motor. Produknya untuk apa? Ini untuk naikin oktan atau untuk naikin nilai RON. Kalau bensin, misalkan Anda motor, ya kan, motor Anda tahun 2015 ke atas. Harusnya pakai oktan di atas 90 atau Pertamax, tapi karena nggak punya duit pakainya Pertalit. Akhirnya motornya nggak enakin lah, jadi gejet. Betul ya kalau bahasa ininya ya. Nah, pakai eco racing naik oktannya 5 Bapak Ibu. Ya, Pertalit 88 tambah 5 kurang lebih jadi 93. Jadi kayak Pertamax plus, makanya pembakaran jauh lebih sempurna. Ketika pembakaran sempurna, tenaga lebih enteng, larinya ke pengiritan. Alhamdulillah ngirit sampai 30-50%. Kalau saya misalkan biasa isi motor ini 4 harian lah kalau full tank. Jadi pakai eco racing ini alhamdulillah jadi bisa 1 minggu. Ya, dan ke motornya juga jauh lebih enak. Itu kalau mobil gimana kerjanya? Sama. Eco diesel untuk berbahan bakar solar kayak misalkan Pajero, Fortuner, truk, bus, dan yang lain-lain. Itu bisa bahan bakar solar. Kalau nano oil ini untuk oli biasa per 5.000 ya, yang biasa ganti oli bapak-bapak tahu nih, per 5.000 ganti oli. Tapi kalau pakai nano bisa 3 kali Bu, Pak bisa sampai 15.000 baru ganti ya. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan lah sama kendaraan Bapak Ibu ya. Kalau saya kendaraannya udah saya buktikan. Oke, lanjut. Nah, ini secincer ya. Oh, salah sebut ya Pak, nggak apa-apalah, saya nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu, nggak ngerti. Yang ngertinya cuman pergi ke Inggris aja. Canda ya, jangan terlalu tegang, santai. Produk kecantikan Bapak Ibu. Kecantikan zaman sekarang ini bukan hanya sekedar perempuan, laki-laki pun sekarang mah pada harus kelihatan glowing. Ya, bahasanya tuh sekarang harus glowing. Nah, ini ada produk lipstick atau lipstick. Cung di sini yang pakai lipstiknya biasa pakai batu bata, ada nggak di sini? Atau pakai obat merah? Atau pakai panta di bereman gitu biar merah? Ya, sekarang Anda udah bisa stop, pakailah lip matte dari PTBS. Apa manfaat dari lip matte tersebut? Manfaatnya salah satunya Bapak Ibu tidak mudah luntur. Kalau Anda biasa misalkan pakai lip matte nih, betul ya Anda, betul kalau nggak pakai lip matte kan kalau makan sesuatu harus agak mangap ya. Takut kena lipstick, takut nempel ke makanan, betul. Tapi kalau pakai lip matte insya Allah nggak akan nempel ke makanan. Tapi kalau nempel ke bibirnya suami, wah nggak akan lepas-lepas itu. Mantap ya. Terus apalagi ada sabun ya, sabun propolis ini Bapak Ibu, kan sekarang kita biasa pakai sabun biasa. Anda yang biasa gosok-gosok boleh diluru pakai rumput misalkan atau pakai batu. Udahlah, di stop sekarang, kasihan kulitnya ya. Pakailah sabun dari propolis. Sabun propolis ini untuk mengangkat bakteri-bakteri Bapak Ibu, jamur-jamur yang di kulit, makanya terlihat lebih glowing kulitnya. Setelah pakai sabun barulah pakai hand body atau lotion. Ya, lotion kita juga, dan sini produknya udah BPOM semua ya. Sudah dapat izin dari BPOM semua, jadi udah aman. Nah, kalau dari hand body-nya Bapak Ibu, itu langsung. Betul ya, Anda kalau pakai hand body ngelihat tangan kan biasanya suka gendut ya, apalagi bapak-bapak nih, hitamnya segini, gitu, ininya segini, di sini hitam. Kenapa? Apalagi suka mancing, yang sering naik motor, hitamnya segini, segelang doang. Ya kan? Ya pakailah hand body, insya Allah jadi rata lah warnanya. Betul ya, apalagi Anda nih ada krim malam, krim siang, untuk apa? Untuk ibu-ibu yang suka pakai kerudungan. Kalau Anda pakai kerudung kan langsung kayak topeng segini ya. Hitam. Ya pakai juga ada.
Dan dahsyatnya dari produk skincare ini ada Crystal V, Bapak Ibu. Crystal V ini khusus untuk wanita. Kalau yang lainnya boleh laki-laki pakai. Ya, kecuali Crystal V dan Lip Matte. Laki-laki nggak boleh pakai ya. Crystal V ini untuk apa? Yang pertama untuk menyeretkan yang sudah nggak seret lagi. Ya, saya nggak akan ngomong, maksudnya saya nggak ngomong jorok, artinya untuk daerah kewanitaan atau untuk vagina ya. Biasanya orang yang sudah lanjut usia, yang sudah anaknya banyak ya, sudah tidak bisa merawat diri, betul? Yang sudah turun mesin. Kadang kereta api aja bisa masuk. Tapi kalau Anda udah pakai Crystal V, insya Allah, jangankan kereta api, Bapak Ibu, semut aja nggak bisa masuk. Ya, jadi ini beruntunglah bapak-bapak yang ibunya dengerin presentasi saya. Insya Allah ibunya pakai Crystal V jadi seret lagi. Yang penting jangan salah pakai. Anda pakai ke lubang hidung, malah lubang hidung Anda nanti yang pongpet ya. Jangan. Jadi harus tahu cara pemakaian dari produk tersebut. Siap ya? Dan Bapak jangan dipakai ke Bapak karena ini khusus wanita. Lanjut. Sekarang saya akan bahas produk minuman untuk kesehatan tubuh. Artinya produk kita semua ini aman. Karena judulnya aja produknya produk kesehatan, tidak ada efek samping. Ya, yang ada malah efek belakang. Maksudnya apa? Dompet Anda malah tebal. Ada Econa Coffee. Nah, ini yang suka minuman, sering minum kopi, mau Bapak mau Ibu yang suka minum kopi, monggo. Sekarang kopinya bisa dipilih Bapak Ibu. Kopinya untuk apa ini? Untuk merangsang hormon. Untuk ningkatin libido. Yang biasanya Anda letah, lemih, letuh, lesu, langlung lai, pokoknya mah suka laleles terus ya, lemes terus, udah beralih lah sekarang kopinya. Oke, kenapa? Karena kalau Anda minum Econa kopi, wow, udah gambarnya aja banteng. Ya siap-siap aja punya Anda jadi banteng. Yang biasanya sama istri cuma setengah detik ditendang nih, wow Bapak. Semangatnya aja kayak banteng. Baru juga setengah detik. Aduh Bu, maaf ya udah Bu. Ya Allah, kasihan banget. Ibu-ibunya udah siap-siap. Udah pakai Crystal V. Percuma saya seretin juga Pak. Kalau bapaknya nggak kayak banteng beneran. Ya daripada diketawain sama bininya. Ya sekarang pakailah Crystal V lagi. Pakailah Econa Coffee. Sering minum. Insya Allah Bapak Ibu yang tadinya setengah detik. Gara-gara Anda sering ya lumayan lah jadi setengah jam. Kalau Anda rutin nih selama 2 bulan pemakaian dan tadinya setengah jam ya naiklah jadi kurang lebih 1 jam 45 menit lah. Kalau 6 bulan rutin ya bisa 2 kali pertandingan main bola. Minimal sampai adu penalti lah. Kalau 1 tahun rutin wah ranjang jebol. Ya lebih dari 1 tahun gempa bumi. Pokoknya dahsyat produk kita mah ya. Nah, yang kedua ini produk ada kolagen. Ya, kolagennya ini Ibu udah tahu ya sekarang skincare ya. Banyak skincare yang lain udah pakai produk kolagen. Kenapa kolagen ini bagus untuk merangsang hormon? Kalau Anda pakai kolagen itu bisa menunda penuaan selama 20 tahun. Coba Pak, Bu, tatap muka saya. Ya, berapa kira-kira umurnya? Kalau kata saya sih 17 tahun. Kata saya ya. Ya kalau kata Anda ya 17,5 lah. Jadi saya masih di bawah Umar. Kok Pak di bawah Umar bukan di bawah umur? Ya kan Umar 18, saya 17. Nah, kenapa? Karena kolagen ini Bapak Ibu untuk merangsang hormon. Biasanya 0 sampai 20 tahun itu pertumbuhannya cepat, tapi 20 tahun ke atas akan mengalami penuranan. Mulailah keriput-keriput di wajah, rambut mulai rontok, mulai pikun, mulai lupa utang, lupa istri juga. Pergi sama istri ke pasar, pulangnya sendiri. Ya kan, ditanya sama anaknya, "Pak, Mama mana?" "Aduh, tinggal di tukang bonteng." Balik lagi. Gara-gara sering udah lupa. Nah, sekarang Anda pakai kolagen ini untuk merangsang lagi, jadi mengencangkan lagi kulit. Ya, biasanya ibu-ibu kalau ngaca, "Astagfirullah Bapak, itu ada hantu di kaca." "Bukan Bu, itu Ibu." Oh. Ya, Anda nggak sadar lihat hantu, ternyata diri Anda sendiri ya. Tapi kalau pakai kolagen, Anda 6 bulan pakai kolagen yang biasanya ngelihat hantu. Ya, Anda testimoni lagi lihat kaca, "Bapak, ada Nikita Willy." Nah,
Wah keren tuh ya. Jadi Anda kalau pengen kayak Nikita Willy pakai kolagen ya. Bapak bisa nggak? Bisa. Calvin apa ini? Kalsium ya untuk osteoporosis juga buat anak kecil juga biar tulang-tulang kita lebih kuat lagi. Ada LVN Slim ini untuk bapak-bapak yang hamil ya. Artinya apa? Yang terjadi penumpukan lemak di dalam perut. Kenapa? Karena terjadi penumpukan lemak ini lemak-lemak jahat. Biasanya di atas 30-40 tahun ini udah hamil yang enggak lahir-lahir ya. Kalau bahasa sebutan sekarang nih kayak bapak-bapak prenagen. Yang enggak lahir-lahir, minumlah LVN kalsium. Ibu-ibu juga bisa untuk merangsang atau mengeluarkan lemak-lemak di dalam tubuh kita. Ada susu kambing juga bagus untuk kesehatan Bapak Ibu. Ada Ecomac Coffee juga hampir sama kerjanya kayak Econac ya, cuman ini lebih dahsyat lagi. Lanjut. Produk herbal untuk kesehatan, ada Ecovico. Ecovico ini bagus Bapak Ibu ya. Ecovico ini dari sari kelapa juga, dari minyak apa itu teh? Biasanya bagus buat yang apa namanya stroke ya. Kenapa? Dan orang pasti kalau stroke ini rata-rata orang pasti kena. Kenapa? Karena sekarang makanan nggak pernah disaring. Apa aja Anda makan. Ya kan, apalagi mau bulan puasa gorengan 50 biji, ya kan tajilnya kan kurang ajar ya. Minyaknya bisa sampai 2 liter itu masuk. Dan itu bisa nyumbat ke pembuluh darah. Kalau pembuluh darah sudah nyumbat, terjadilah ya Anda udah pastilah stroke. Oke, pakai Ecovico ini merangsang kembali penyumbatannya. Alhamdulillah ada mitra saya gara-gara Ecovico jadi bisa, yang tadinya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, jadi bisa lancar. Alhamdulillah wasilah dari Ecovico. Bimek Bapak Ibu, ya ini kerjanya hampir sama kayak Hubs Pro ya. Bimek kayak Hubs Pro ini obat untuk antivirus ya, obat antivirus bakteri dan jamur. Pasti semua manusia pasti terkena virus, bakteri dan jamur. Ya kecuali sesekelen, rorombehen atau perpecahan antar suku lah kalau nggak tahu rorombehen mah ya. Nah itu nggak akan pernah ada bakteri dan jamur dan yang lain-lain. Kalau Hubs Pro ini untuk segala macam penyakit. Ya, Anda mau penyakit virus di hati, virus di hidung, kecuali virus di hati galau nggak bisa. Kalau galau mah ya harus ada yang lainnya ya biar nggak galau. Ada si Slim ini tablet, tadi kan berupa serbuk ya kalau misalkan minuman, kalau ini berupa tablet nih si Slim untuk mengeluarkan lemak-lemak jahat juga. Ridwan Booster ini biasanya kalau misalkan udah sakit suka laleus ya, pakai Ridwan ini biar jauh lebih cepat juga penyembuhannya. Nah ini yang paling keren saya akan bahas, X-Men. X-Men saya pakai X-Men Bapak Ibu, biasanya Anda sama suami istri ini ya kan, kalau misalkan udah mainan India ini Anda sama istri Anda atau sama suami Anda, biasanya suaminya suka leles ya, males ya, pengennya ngerokok apa. Kalau pakai X-Men Anda on fire terus. Tahu Anda patung pancoran yang di Jakarta itu dari tahun berapa nggak turun-turun. Nah kalau Anda pakai X-Men insya Allah ya kepunyaan Anda udah kayak patung pancoran, udah nggak turun-turun, hormat terus. Pokoknya keren lah ya. Bisa berapa lama Pak? Ya tergantung pemakaian Anda rutinnya. Kalau semakin Anda rutin, wah kencang. Ibunya pakai Crystal V, bapaknya pakai X-Men, udahlah. Kalau diaduin Pak, gempa bumi Pak. Bisa-bisa ranjang tiap minggu sekali diganti. Dahsyat produk-produk dari PTB. Lanjut. Saya nggak akan bahas terlalu lama ya. Takut Andanya on fire, pengen Pak saya pengen cepat gabung Pak. Ya, pokoknya saya diborong X-Men semua. Sabar. Nanti uangnya belum saya jelasin fulus-fulusnya. Produk pupuk untuk pertanian dan perkebunan. Dan ini luar biasa produk yang lagi viral Bapak Ibu ya. Ada eco farming ini. Eco farming ini untuk produk misalkan kayak padi, sayuran, dan yang lain-lain. Kerjanya apa Pak? Yang pertama meningkatkan hasil panen. Betul ya. Menekan kos dari biaya pupuk juga, oke. Dan yang paling penting ini bisa membuat petani kaya raya dari eco farming sendiri. Kenapa? Yang biasanya panen 1 kintal pakai pupuk-pupuk kimia atau yang lain, kalau Anda pakai pupuk organik eco farming bisa 1,5 kintal. Sudah terbukti banyak. Anda bisa cek di Google, Anda bisa cek di YouTube, silakan Anda cek. Yang sudah terbukti, apalagi televisi-televisi swasta udah membuktikan hasil dari eco farming sendiri. Kalau eco farming saya
dari kesaksian saya punya pohon mangga udah 8 tahun nggak pernah berbuah Bapak Ibu, tapi pakai eco farming alhamdulillah bisa langsung berbuah. Ya wasilah dari eco farming. Kan ada eco farming fotosintesa, ini lebih untuk pembuahan ya, yang berbuah-buah nih Bapak Ibu ya, yang penting jangan salah tafsir. Pak, istri saya nggak berbuah Pak, bukan pakai eco farming, andanya aja nggak pernah pakai X-Men itu. Terus ada pilosolilis. Pilosolilis ini Bapak Ibu untuk berbatang besar. Kok batang besar? Batang keras. Pokoknya keras dan besar dan tahan lama. Pakai pilosolilis. Contoh kelapa duren, terus kelapa sawit. Ya, udah banyak yang terbukti, udah banyak Bapak Ibu lah. Kalau masalah kesaksiannya Bapak Ibu boleh lihat di YouTube, boleh lihat di TikTok, boleh lihat di Google silakan. Ya, insya Allah semuanya hampir 99,999% dan semuanya para petani puas pakai produk-produk pupuk dari PT BES. Next. Nah, sekarang tidak hanya sekadar produk, tapi kita memberikan peluang bisnis. Sebelum masuk ke bisnis, Bapak Ibu, sebelum cara memasukin cara mendapatkan fulus, coba posisi duduknya dienakin dulu. Asik. Soalnya saya akan bahas fulus. Ya kan? Ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Betul ya? Nah, posisi duduknya udah enak kan? Oke, udah nggak ada lagi. Kenapa? Pokoknya jangan ngedip loh. Anda ngedip, nolnya hilang. Oke, lanjut. Bagaimana caranya dapetin fulus? Oke, next langsung. Oke, next langsung ke fulus. Ini orang-orang yang sudah dapat berhasil, Bapak Ibu ya. Anda udah tahu lah. Udah banyak banget mitra-mitra yang udah sukses di PT BES. Udah nggak kehitung kalau kita ngomong jari. Bagaimana cara gabung di PT BES? Lanjut. Oke, yang pertama, wah Pak ada duit ya? Iyalah, Anda sekarang masuk sekolah mau pinter nggak daftar? Ya nggak akan pinter. Ya sebelum belajar berarti daftar dulu. Sebelum Anda dapat sukses, tapi daftar dulu. Tapi nggak Bapak Ibu, cuma sekali seumur hidup kok. Ya, selamanya itu juga. Oke. 2.600.000 buat bergabung paket yang paling kecil atau paket basic. Nah, 100.000-nya untuk administrasi atau untuk pendaftaran. Tapi bukan uang hilang. Anda dapat brosur, starter kit, ID, buku juga, betul ya? Dapat website pribadi itu dari 100.000 sekali ya buat pendaftaran. Dan belanja produk minimal 2.500.000, Anda dapat 14 box produk. Boleh milih nggak Pak produknya? Boleh. Anda di mix. Misalkan eco farming, eco racing, eco diesel, semua totalnya 14. Silakan terserah Bapak Ibu produknya mau apa aja. Tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Pak produknya boleh dijual nggak? Boleh. Ya satu boxnya 2.250.000. Jadi kalau dikali 14 box itu 3,5 juta. Artinya Anda keluar uang 2.500.000 tapi dapat produk senilai 3,5 juta. Gabung aja udah untung Bapak Ibu. Oke ya. Pak kalau nggak dijual gimana? Kalau saya nggak dijual saya pakai sendiri produknya dan saya ceritakan manfaatnya ke orang lain. Lanjut caranya kerjanya. Oke. Cara kerjanya Bapak Ibu PCA. Tahu Anda PCA? Pakai produknya ceritakan sama orang lain dan ajak ke mengembangkan bisnis ini. Contohnya apa? Saya pakai produk misalkan dari Econa Coffee. Ya saya ceritakan sama teman saya, bro, gila bro. Gue gara-gara pakai Econa Coffee, alhamdulillah besoknya dapat duit 400.000. Gimana caranya tuh? Edan udah mah produknya keren, bagus. Ya kan? Tapi kalau saya ke produk sih buat diri saya. Kalau saya sih lebih ke bisnisnya. Lu mau nggak bisnis? Lumayan lah. Penghasilan minimal 400.000. Ingat cara ngajaknya ya. Jangan bro, pengen nggak dapat 1 miliar? Ya orang mah disangkanya ngayal nanti. Ya kalau saya biasanya dari penghasilan. Pengen nggak bebas utang? Pengen punya penghasilan ratusan ribu tambahan? Mau barulah buat penasaran. Setelah buat penasaran, ajak ke pertemuan. Salah satu pertemuannya adalah Zoom seminar seperti ini. Jadi sebelum masuk ke Zoom seminar dibuat penasaran. Kayak Anda kan penasaran. Ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih. Sampai Anda mau masuk nih, rebut-rebutan nih, sampai nggak kebagian kuota. Akhirnya beralih ke Zoom, ke YouTube, betul?
Nah, jadi salah satunya diceritakan, dibuat penasaran dan diajak ke pertemuan. Pertemuan ini ada offline, ada seminar offline, ada di home base juga, dan ada di Zoom seminar seperti ini. Oke, lanjut. Kayak hybrid ya, jadi ada banyaklah bonusnya ya, tapi saya akan jelasin 3 bonus aja. Lanjut. Nah, gini hub satu-satu. Udah nggak apa-apa. Bonus yang pertama bonus sponsor. Ya, bahasa sederhananya bonus ngajak orang. Oke, tapi kalau bahasa kerennya bonus sponsor. Misalkan Anda ngajak saya, Bapak Ibu ngajak saya. Dijelasin nih, saya ini dibuat penasaran dan ikutlah Zoom seperti ini, ikutlah seminar. Akhirnya saya tertarik yang paket basic yang 2.500.000. Saya gabung sama Anda nih. Kira-kira bonus buat Anda berapa? Kalau satu paket berarti 400.000. Ya kan? Tapi kalau sayanya, enggak kalau satu paket mah kurang Saya pengennya ngambil 3 paket. Berarti paket yang 7,5. Gara-gara Anda yang ngajak, berarti bonus yang buat Anda 1.200.000, berarti 400.000-nya dikali 3. Misalkan saya ngambilnya yang 7. Kalau saya pertama kali gabung ke Kang Dani, saya langsung ngambil 7 paket. Kalau sekarang beda, belum istri, belum anak. Semuanya udah saya gabungin juga. Misalkan gabung yang 7 paket, nah Anda yang ngajak Bapak Ibu, ya kan? Misalkan saya gabung 7 diajak sama Anda, bonus buat Anda 2.800.000. Tapi kalau misalkan sayanya misalkan gabungnya yang 15 paket atau eksekutif, berarti buat Anda berapa? 6 juta. Tapi kalau misalkan sayanya gabung yang 31, berarti Andanya 400.000 dikali 31 buat Anda berapa? 12.400.000. Kapan dibayar? Besok 1 hari kerja. Jadi omset hari Senin dibayar Selasa, omset hari Selasa dibayar Rabu, omset hari Rabu dibayar Kamis, dan seterusnya. Jadi 1 hari kerja. Keringat belum netes udah dibayar. Keren gak? Betul ya? Itu adalah bonus yang pertama atau bonus sponsor, bonus mengajak. Sekarang lanjut bonus yang kedua. Komisi pasangan. Misalkan saya. Nah sekarang beralih Andanya saya. Saya ngajak Bapak Ibu nih. Di kiri ada 1 paket, di kanannya ada 1 paket. Nah sistem kita ini binari atau 2 kaki. Ya, ketika Anda gabung, ajak di kiri, ajak di kanan. Jadi syarat buat sukses di bisnis ini cuma ajak 2 orang. Nah pertanyaan saya, Anda punya teman 2 orang nggak? Kalau nggak punya saya temenin. Punya ya. Nah punya teman 2 orang, tadi 1 paket kan dapat 400.000. Ketika berkembang 1 kiri 1 kanan, itu dibayar 100.000 Bapak Ibu. Oke ya, berkembang lagi lah, misalkan 2 kiri 2 kanan dibayarnya 200.000. Ada perkembangan 3 dibayar 300.000 sampai maksimal untuk per 1 titik Anda gabung sampai maksimal 1.200.000 per hari. Kalau kurang lebih sebulan ini 36 juta setiap bulan. Oke, lanjut. Ajib nih. Nah, ini sekarang gimana nih Pak caranya biar saya dapat reward cash-nya? Tadi kan saya udah berkembang, saya nih ngajak Anda nih, ngajak Ibu di kiri, ngajak Bapak di kanan. Ibu Bapak udah dapat bonus kan? Dan setiap titiknya itu dihitung poin. Misalkan 1 jalur A nih, saya ngajak, nyampelah 75 pasang di kiri, nyampelah 75 pasang di kanan. Ketika nyampe 75 kiri, 75 kanan, sebenarnya bukan 75 ya. Sebenarnya 100. Kalau 75 ini untuk yang promo. Jadi yang promo. Jadi sebenarnya ini promo buat yang Anda sekarang spesial. Ya, 75 kiri 75 kanan dapat senilai 20 juta. Boleh diambil unitnya, boleh diambil uangnya. Terserah tergantung kebutuhan. Tapi 75-nya Bapak Ibu ini nggak ada reset point. Sampai nyampe ke 300. Kalau mobil cash ini sebenarnya 300. Jadi 275 ini promo yang gabung hari ini. Ya, 300 kiri, 300 kanan, dapatlah mobil cash 150 juta. Alhamdulillah minggu kemarin saya dapat yang mobil cash 150 juta yang kedua. Ya, nanti saya kejar yang ketiga. Oke, Pak kok ada 2, ada 3? Karena gabung lebih dari 1 paket. Nah, kalau ketika nyampe 1.500 di kiri, 1.500 di kanan, ya 1.400 ini yang promo. Paket Bu, bukan orang. Jadi ada yang gabung 3, 7, 15, beda-beda kan. Nah, akumulasi 1.400 kiri, 1.400 kanan, ini dibayar 500 juta. Atau bahasanya dapat Big Mokes Pajero atau Fortuner.
Ya, pas nyampe 3.000 pasang kiri, nyampe 3.000 pasang kanan, dapat rumah senilai 1 miliar. Per satu paket Anda gabung, ya, yang Anda hak yang akan Anda dapatkan rewardnya 1,67 miliar. Pak, kalau 3 paket tinggal kali 3. Kalau 7 paket tinggal dikali 7. Kalau 31 ya tajir. Lanjut. Oke. Ajak 2 bantu 2 duplikasi. Intinya ajak 2 bantu 2 ini kita bukan ngajak orang sebanyak-banyaknya. Ketika kita udah ngajak 2 orang, pastikan orang yang Anda ajak 2 juga. 1 bulan ajak 2. Bulan berikutnya teman Anda ajak 2 jadi 4. Bulan berikutnya ya kan dari 4 ini ajak 2 jadi 8. Bulan berikutnya yang 8 ini ajak 2. Berarti jadi 16, 32. Kelipatan karena ini bisnis duplikasi. Betul ya? Saya dulu pertama sendiri, lama-kelamaan udah jadi tim. Sekarang udah nggak tahu kemana timnya. Udah alhamdulillah. Udah banyak banget gitu kan. Nah, ketika di sini sampai duplikasi kurang lebih hitung-hitungan 1 tahun bisa dapat 1 miliar. Ya Anda boleh coret-coret sendiri aja di rumah. Oke, lanjut. Coba Bapak Ibu ya bayangkan ketika reward 1,6 miliar ini masuk ke rekening Anda. Seneng nggak Pak? Seneng, enak gak? Enak, bayangin aja udah enak ya. Apalagi ngerasain. Enak banget pasti. Ya, Pak gimana Pak kalau nyampainya 1 tahunnya, kalau 1 tahun 1,6 dibagi setahun kurang lebih 139 juta lah per bulannya. Pak kalau nyampainya 2 tahun berarti kurang lebih per bulannya 69 juta. Kalau nyampe 3 tahun 46 juta. Jadi Anda gabung 3 tahun baru dapat 1 miliar. Masih tetap untung. Ya 4 tahun aja kurang lebih 20 jutaan masih tetap. Ya jadi mau dikali berapa tahun juga tetap kaya Bapak Ibu ya. Kalau kita bandingin sama yang lain. Itu kalau misalkan yang 1 paket. Tapi enggak kok sampai tahun-tahunan lama-lama kelamaan itu. Ya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan lebih banyak? Lanjut. Oke, sekarang gini. Bedanya basic, reguler, bisnis, eksekutif, priority. Contoh kayak Anda mau bangun kos-kosan. Anda mau bangun kontrakan. Ya, jawab jujur. Kalau Anda bangun kontrakan, ya kan, mau bangun 1 kamar atau 31 kamar? Coba jawab di chat, di YouTube boleh, di Zoom boleh. Jawab ya. Oke, ketika Anda bangun kontrakan, mau bangun yang 1 kamar atau 1 pintu atau 31 pintu? Nah, pertanyaannya ketika ditanya sama temannya, bro, lu bangun kontrakan? Iya. Berapa pintu? 1. Kan nggak lucu. Benar nggak? Itu mah bukan kontrakan atau kalau 1 mah ya. Ya kan? Berarti 31. Nah, pertanyaan saya, modalnya besar mana? 31. Dan pertanyaan saya, hasilnya besar mana? Peluang hasilnya jauh lebih besar mana? Tentu yang 31. Nah, itulah perbedaannya paket basic. Yang 1 reguler 3 paket, bisnis 7 paket, eksekutif 15 paket, priority adalah 31 paket. Itulah jenis perbedaan. Anda tergantung mampunya yang mana. Oke, saya waktu pertama kali dijelasin sama Kang Dani, 1 paket saya nggak mampu. 3 paket saya nggak mampu, 7 paket saya nggak mampu. Karena saya pengen bayar utang, saya gabungnya yang 7 paket. Ya, saya cari, alhamdulillah akhirnya bisa juga. Oke, lanjut. Tadi udah dijelasin ya perbedaannya. Gabung 1, 3, 7. Oke, perbedaannya. Lanjut. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, sebenarnya Bapak Ibu, oke boleh langsung ke slide akhir aja. Presentasinya udah selesai dari awal sampai akhir, nggak lama kok. Tapi presentasi singkat ini yang bisa merubah paradigma Bapak Ibu, yang bisa merubah pola pikir kita. Jujur Bapak Ibu, ketika dulu saya waktu zaman-zaman pandemi itu lagi masa-masa benar-benar di titik terendah lah kalau kita bicara titik terendah. Kenapa udah mau utang banyak, nggak ada penghasilan, istri juga waktu itu kerja ini kan sebagai perawat ya di salah satu rumah sakit swasta yang di Cileunyi AMC, itu istri perawat di sana. Udah mah di setengah juga gajinya karena pandemi, saya Grab juga udah di rumah kan. Nggak punya penghasilan, utang banyak, bingung mau seperti apa, betul?
Ya sampai berdoa, berdoa, berdoa. Alhamdulillah. Ya akhirnya nggak mungkin kan yang namanya doa. Ya Allah, Pak, kasihlah begini, kasihlah rezeki atau pekerjaan yang mudah, betul? Mungkin nggak doanya kita datang dari langit? Nggak mungkin, betul? Tapi wasilah-wasilah teman-teman kita lah, wasilah-wasilah orang lain juga, betul ya? Nah, saya mikir mungkin ini jawaban dari doa saya. Saya mikirnya kayak gitu. Betul ya? Ketika saya langsung bismillah dan saya langsung berangkat ke Tasik waktu itu. Naik motor, saya berangkat ke Tasik, ketemulah sama Kang Dani. Betul. Waktu dijelasin, wadir mantap. Ya, Kang, sebenarnya saya ini gabung ini pengen bayar hutang. Ini buat gabung, wah ini jangankan buat gabung, hutang aja pusing gitu. Ya kata Kang Daninya simpel, Pak. Pernah nggak telinganya kemasukan air? Bagaimana cara mengeluarkannya? Pernah dan masukin air lagi. Bapak mau bayar utang nggak? Mau. Utang lagi tapi yang terakhir kalinya iya juga kata saya. Betul ya? Berarti yang terakhir kalinya iya juga ya. Akhirnya di situ saya langsung ya tanpa banyak mikir ya saya langsung berembuk sama istri. Betul ya? So, pokoknya di kelek-ketek akhirnya keluarlah harta karunnya. Ya, akhirnya keluarlah sampai pinjam juga sisanya saya gabung Bapak Ibu singkat. Saya gabung, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan jalanin bisnis PTBS. Dan resiko jalanin PTBS cuma satu, Bapak Ibu, cuma ditolak doang. Dan itu adalah hal kepastian. Ya, saya di jalanin PTBS belum pernah sampai dapetin resiko yang lain apa enggak, cuma ditolak doang. Nah, kenapa orang menolak? Karena saya belum pandai menjelaskan. Saya belum bisa menjelaskan, namanya juga orang baru. Sampai saya belajar bagaimana cara presentasi, cara meyakinkan orang. Betul ya, cara menjelaskan biar orang lebih paham. Akhirnya di situ mulailah ya kan adalah mitra gabung, bonus mulai berkembang, reward mulai dapat, mulailah terbayar utang-utangnya Bapak Ibu. Nah, artinya Anda pun akan ada pelatihan ketika Anda gabung di sini, nggak akan dibiarin. Ada pelatihan Zoom seminar, ada pelatihan Zoom sharing, ya kan, ada video call, ada ketemu secara langsung. Kita ada training setiap bulan. Apalagi nanti di hari raya ini kita akan ada konsolidasi nih. Ya kan big event nih. Jadi total seluruh SSB tim bisa kita ada acara kurang lebih 3.000 orang di sana. Anda bisa ikut juga. Ya kan? Mungkin Anda pernah mikir, Pak, PTBS mas sebenarnya bukan bidang saya. Mungkin ada yang paling mikir kayak gitu ya. Saya kan udah tua, saya kan masih kerja, saya kan masih saya kan kasarnya udah bukan bidang saya lah. Saya mah nggak kayak Paresu bisa ngomong, nggak kayak Kang Teddy jago banget ngomongnya. Ini mah bukan bidang saya, Pak, Bu. Kalau kita bicara bidang-bidangan, kita bicara bidang-bidangan aja sederhana. Kalau kita bicara cocok-cocokan, PTBS ini bukan impian saya. Saya gabung PTBS bukan impian saya. Ingat waktu kecil impian saya ini pengen jadi arsitek. Makanya saya dulu sekolah di STM gambar bangunan. Ya kan? Tapi setelah lulus malah kerja di minimarket. Nyambung nggak Bapak Ibu? Nggak nyambung. Betul. Nah, beres minimarket waktu itu juga pernah juga saya di kafe juga nggak nyambung. Sebelum di minimarket di McD saya pernah di McDonald. Itu nggak nyambung semua. Langsung nge-grab nyambung nggak? Nggak nyambung. Sekarang PTBS nggak ada sambung-sambungannya sama sekali. Tapi ketika saya pahami sesuatu Bapak Ibu, ternyata yang namanya rezeki ini datang di tempat yang tidak kita sukai. Ternyata rezeki ini tempatnya di seberang yang tidak kita sukai. Maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu tahu kucing. Kucing ini paling suka makan ikan. Tapi ikan hidupnya di air. Nah, kucing paling takut sama air. Kenapa Allah ciptakan kucing, rezeki kucing ya kan berseberangan. Betul kan? Nah, sekarang misalkan Anda tahu cicak. Cicak paling demen makan nyamuk. Tapi Tuhan tidak ciptakan cicak bisa terbang. Tapi nyamuk bisa terbang. Kenapa? Ngasih rezekinya berseberangan. Ya, kalau saya ngomongin suka dan enggaknya, saya nggak suka bisnis seperti ini. Tapi kalau ngelihat fulus ya, saya suka Bapak Ibu. Kalau ngomongin suka dan enggaknya, bukan tergantung apa yang kita kerjakan, tapi seberapa besar kita dibayar. Misalkan Anda nih, kalau disuruh jualan, mau nggak kamu jualan jengkol? Nggak mau, gengsi saya.
tapi dibayar 20 juta per bulan, mau. Nah kenapa mau? Anda nggak lihat jengkol, tapi lihat berapa besar Anda dibayar. Saya nggak ngelihat kerjaannya, tapi seberapa besar saya dibayar, biar seberapa cepat saya bisa bayar utang, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada ngomong lagi, Pak, ini mah bisnis ngajak-ngajak orang, Pak. Sekarang pertanyaan saya, zaman sekarang, ya bisnis apa, kerjaan apa yang nggak ngajak orang? Anda tahu nggak, misalkan kayak konter handphone, bagus kan, keren. Nah pertanyaan saya, konter handphone cari orang atau cari handphone? Cari orang kan? Mungkin ya handphone terbang sendiri? Nggak mungkin. Ya kan, dokter cari apa? Cari pasien, Pak. Dokter hewan cari apa? Cari kambing, Pak. Nggak ada. Cari orang yang punya kambing atau cari orang yang punya hewan. Nggak mungkin hewan datang sendiri sama dokter. Mungkin kucing pusing gitu kan. Datang sendiri sama dokter hewan. Om, gue pusing om. Nggak mungkin. Artinya semua bisnis pasti cari orang. Tapi PTBes nggak selamanya Bapak Ibu kita rekrut orang. Tahap awal kita cuma ajak 2 orang dan bantuin 2 orang itu sampai ngajak 2 orang lagi sampai terduplikasi. Betul ya? Ya, teman kita terbatas tapi temannya teman tak terbatas Bapak Ibu. Tapi kan Pak, saya mah nggak bisa ngomong, saya mah pemalu Pak. Jangankan buat bisnis kayak gini, di rumah aja saya mah nggak pernah ngobrol, ditanya sama tembok aja diem. Iya kan tembok nggak bisa ngomong ya. Pak, Bu, gimana caranya kalau Anda nggak bisa ngomong? Pertanyaan saya, Anda punya nggak teman yang nggak bisa ngomong? Punya. Ajak aja teman Anda yang nggak bisa ngomong. Di sebelah kanan teman Anda yang nggak bisa ngomong, sebelah kiri teman Anda yang nggak bisa ngomong. Kita buat tim yang nggak bisa ngomong. Bisa sukses nggak? Bisa, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kan Pak, saya mah dari daerah Pak. Bisa sukses ya? Bisa. Sekarang gini. Di PTB, salah satunya di grup kita SSB. Ya kan? Orang yang udah umur. Ya umurnya tua yang sukses di SSB, di PTB ada nggak? Ada Bapak Ibu. Orang yang nggak punya latar belakang pendidikan. Misalkan SD aja nggak lulus. Jangankan SD, waktu TK aja di DO misalkan. Ya kan yang sukses di PTB ada nggak? Ada. Ibu-ibu yang sukses di PTBes ada Bapak Ibu ya. Anak muda ada. Ya, dari semua latar belakang, dari semua penjuru ada Bapak Ibu. Kenapa semua orangnya bisa sukses? Berarti bisnis itu bukan bisnis hebat-hebatan. Bukan bisnis jago-jagoan, PTBesnya aja udah bagus sebenarnya. Ya kan kalau misalkan bisnis jago-jagoan berarti hanya untuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang jago ngomong enggak. Yang udah dapat luxury nggak bisa ngomong ada nggak? Banyak. Ya saya mah apa tuh ya alhamdulillah waktu saya ngelihat di GSS gitu ya kan alhamdulillah luxury saya udah 3 ya di gini aja. Nah ada nggak? Ada. Jadi bukan nuntut juga. Kenapa? Karena kendaraannya artinya untuk sukses kerja keras aja nggak cukup. Ya kerja keras aja tidak cukup. Butuh kendaraan yang tepat Bapak Ibu. Contohnya apa? Saya waktu itu udah pernah kerja keras. Banyak orang ngomong kerja keras pangkal kaya. Ternyata salah Bapak Ibu. Perlu kendaraan yang tepat. Contohnya apa? Anda tahu Valentino Rossi nggak? Kembaran saya. Kepedean. Valentino Rossi pembalap dunia motor GP. Udah berapa kali juara dunia. Jago nggak? Jago. Ya, nah sekarang Valentino Rossi ketika balapan motornya jangan motor Yamaha yang buat GP atau motor GP misalkan. Pakai motor Mio. Bisa menang nggak? Jangankan menang. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, Anda pakai motornya Valentino Rossi. Rossi pakai motor Mio. Dibalapin menang mana? Saya yakin menang Anda. Artinya sehebat apapun Valentino Rossi, sepintar apapun Valentino Rossi, kalau dikasih kendaraan tidak tepat, itu dibatasi kecepatan. Sehebat apapun saya, sepintar apapun saya, ketika saya berada di kerjaan yang lain, dibatasi penghasilan. PTBes ini penghasilannya tak terbatas, tergantung Anda mau dibayar berapa. Mau 1.200.000 setiap hari, mau 3.600.000 setiap hari, betul ya? Atau mau ratusan juta tiap bulan, tergantung Anda berapa. Mau 1 miliarnya 1 kali,
Mau 3 kali, mau 7 kali, mau 31 kali, tergantung Anda mau berapa. Artinya ini penghasilan kita tak terbatas. Karena kendaraannya yang paling penting, bukan kerja kerasnya. Tapi kan Pak, bisnis ini perlu modal Pak. Oke, kalau kita ngomongin modal. Contoh, Bapak Ibu sekarang pegang uang, anggap aja di rekening kurang lebih 20 juta. Anda misalkan sekarang pegang 20 juta. Pertanyaan saya, kerjaan atau bisnis apa dengan modal Anda 20 juta dalam jangka 1 tahun bisa menghasilkan 200 juta? Selain PTBS. Gak ada Pak. Emang nggak ada, berarti mana yang lebih penting? Ya kan, modalnya atau peluangnya? Peluangnya Bapak Ibu. Mana yang lebih penting? Ikannya atau alat pancingnya? Alat pancingnya. Artinya selamatkan dulu mesin uangnya, bukan modalnya. Sekarang gini, ya kan? Anda sekarang misalkan yang belum bergabung nih, pas saya belum punya modal, udah 1 minggu nggak punya modal. Sekarang gini, minggu kemarin nggak punya modal, minggu sekarang nggak punya modal, dan minggu depan juga pasti nggak punya modal. Kenapa? Karena kitanya nggak yakin. Dan rata-rata orang yang gabung di PTB 90% itu modalnya dari pinjam. Rata-rata orang-orang yang kelilit hutang. Rata-rata orang-orang yang pengen ekonominya naik. Rata-rata yang orang yang pengen punya rumah cash karena bosan hidup ngontrak. Betul nggak? Artinya ya kita udah beruntung di kendaraan yang tepat. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita ngomongin modal, buat jualan di pinggir jalan aja itu modalnya besar loh. Misalkan jualan di pinggir jalan tanpa sewa tempat. Buat gerobaknya aja udah 2,5 juta, gerobaknya doang. Belum isinya, belum jualan. Bisa nggak bisa dapat 20 juta sebulan? Nggak mungkin. Susah nggak? Susah Bapak Ibu. Betul ya? Terus apalagi misalkan kalau kita bicara gaji di luaran sana, ya kan, kerjaan apa ya yang bisa memberikan gaji 20 juta per bulan atau 30 juta per bulan? Ada nggak di luaran sana? Ada. Jadi apa? Jadi kepala wilayah pabrik mana? Betul ya? Jadi kepala wilayah perusahaan mana? Betul, tapi kan minimal ijazah harus S2. Itu pun harus di luar negeri. Ya kan? Ya saya dulu mikir, jangankan S2, STM aja belum diambil ijazahnya. Betul ya? Ya kan? Ada yang S3, SD kelas 3 gitu kan? Itulah zaman sekarang Bapak Ibu, kita nggak bisa, kita perlu terobosan, perlu keyakinan dari kitanya. Bukan masalah kita tidak punya uang, bukan masalah kita tidak punya modal. Ya kan? Apalagi Anda yang belum nikah nanti perlu modal nggak? Perlu. Anda yang punya anak nanti modalnya keluar lagi nggak? Perlu. Artinya harus kita punya mesin uangnya dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Bukan masalah dari modalnya, yang penting keyakinan kita. Ya, tergantung manjada wajadanya kita menjalankan bisnis ini. Kalau kita bergabung misalkan belum ada modal terus, Anda yang udah gabung belum sukses-sukses, berarti belum ada manjada wajadanya. Kitanya belum bersungguh-sungguh. Ya kan? Karena seperti siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kenapa Anda belum gabung? Karena belum bersungguh-sungguh. Kenapa Anda belum sukses? Karena belum bersungguh-sungguh. Artinya perlu kesungguh-sungguhan untuk sukses di PTBS. Betul Bapak Ibu ya? Nah, jadi Bapak Ibu, buat gabung PTBS ini sebenarnya kita ini mudah. Kalau tahu caranya. Oke. Dan alhamdulillah, dan sekarang nih Anda nih yang sudah dijelasin di sini gimana caranya Pak biar besok dapat duit, yakin. Karena bisnis ini bisnis yakin. Kalau Anda nggak yakin ya susah. Anda aja nggak yakin sama diri Anda, ya gimana? Betul ya? Dan sekarang gini loh, untuk sukses tuh perlu berjuang. Nggak sukses juga perlu berjuang. Betul nggak? Iya, kalau saya mending berjuang untuk sukses daripada berjuang mempertahankan keadaan. Gitu prinsip saya yang penting Bapak Ibu. Ya kalau saya ketika tahu Allah kita ini maha adil. Tuhan kita ini maha adil. Ya nggak mungkin membeda-bedakan umatnya. Setuju nggak? Ya pasti Anda setuju lah. Nah kalau membeda-bedakan umatnya, nanti akhir zaman kita demo. Ya Allah, kenapa orang itu mah rumahnya kok gede, kok saya mah seumur-umur ngontrak. Berarti Allah nggak adil kalau kayak gitu. Betul nggak? Kalau saya percaya Allah itu adil dan rezeki orang itu sama tanpa dibedakan. Tergantung orang itu selama menjalankan hidup mau berubah atau tidak, mau berusaha atau tidak, itu perbedaannya.
Paham maksud saya? Saya terlahir ya biasa-biasa, bukan salah saya, bukan salah orang tua, tapi berakhir dengan biasa-biasa, mutlak salah saya. Kenapa? Karena selama hidup tidak mau berubah. Karena selama hidup cuma mempertahankan ego, cuma mempertahankan gengsi. Kadang kita tahu gengsi tidak akan membuat hidup kita sukses. Tapi kesuksesan bisa membuat hidup kita jauh lebih bergengsi. Zaman sekarang tuh hilangkan gengsi biar hidup lebih bergengsi. Betul ya? Kalau kita ngomongin zaman, saya mah Pak kerja mah mending di kantoran. Keren nggak? Keren. Tapi ketika ditanya udah dapat apa ya? Alhamdulillah ya, lumayan lah, syukurlah. Nah sebenarnya ngapain sih tuh ada yang nanya sama teman saya tuh kayak ngejar-ngejar apa sih hidup mah? Udah hidup mah syukurin aja. Kita mah kayak gini aja. Dia nggak tahu arti syukur dan pasrah. Ya, kira-kira pernyataan dia syukur atau pasrah? Itu mah pasrah bukan syukur. Ya udah mah saya mah bersyukur aja kerja kayak gini juga ya kan. Ya, sekarang gini, kalau kita bicara ilmu syukur, ya saya akan bahas. Contoh Bapak Ibu, kita akan bahas ilmu syukur. Ya. Bapak Ibu disekolahkan dari SD, SMP, SMA, kuliah. Berapa orang tua mengeluarkan biaya? Saya yakin tak terhingga. Betul ya? Tapi ketika lulus kuliah, Anda punya impian. Pengen membahagiakan orang tua Anda. Pengen memberangkatkan umroh orang tua Anda. Bahkan gajinya pengen diserahkan sama Anda. Tapi ketika Anda udah masuk kerja, dunia kerja, terjadilah umur udah mulai bertambah. Pengen ada hasrat nikah. Mungkin ketemu jodohnya di sana, akhirnya Anda nikah. Ketika Anda nikah, saya yakin impian Anda udah mulai pudar. Udah lupalah pengen mengumrohkan orang tua, udah lupalah pengen memberikan hasil yang rumah buat orang tua, betul nggak? Yang ada ketika Anda menikah, betul ya? Ketika Anda menikah, malah anaknya masih dititipin sama orang tua. Masih diasuh sama nenek kakeknya. Yang lebih parahnya lagi, bahkan popok uang jajannya masih neneknya yang ngasih. Nah pertanyaan saya, syukurnya sebelah mana? Ya berarti kan itu mau ruang beli pasrah, betul nggak? Nah artinya Bapak Ibu kita harus mau berusaha. Apalagi buat orang tua kita. Apalagi buat anak istri kita. Ya buat keluarga kita. Ya karena kita tahu Tuhan tidak mungkin merubah nasibnya sendiri. Kalau bukan diri sendiri yang merubahnya. Siapa yang merubah nasib? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang tua kita. Oke, dan ini pun PTBS cuma wasilahnya. Anda mau atau enggak? Sekarang kalau saya dulu mikir, kalau saya mempertahankan rezeki cuma satu keran, ketika keran itu mampet, hilang kan dapat rezekinya. Ini dapat lagi kocoran keran yang lain. Kita buka aja yang banyak kerannya. Tergantung airnya. Anda mau simpen di ember, Anda mau simpen di kolam renang, atau Anda mau simpen di laut. Airnya, betul ya? Nah, dia tergantung paket-paketnya yang Anda ambil gitu. Betul ya? Tapi kan Pak, saya kan dari daerah, bisa nggak sukses? Bisa. Banyak orang dari daerah sukses. Ya. Bahkan di SSB yang nggak bisa baca tulis, maaf, ada ya leader siapa, maaf ya saya sebutin ya. Ada leader Jusriadi kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya saya cerita di sini. Ini di Basecamp Tasik. Beliau bahkan untuk baca tulis diajarin nih sama leader-leadernya. Betul diajarin. Sukses nggak? Sukses, kemarin baru dapat mobil cash loh. Betul, sekarang mau dapat Pajero. Keren nggak? Keren di sini. Ada siapa lagi? Kang Aceng. Kang Aceng ini mantan santri. Bukan mantan, alumni santri. Kok mantan ya? Alumni santri dari Garut. Betul ya? Bisa nggak dapat sukses? Bisa. Sekarang lagi ngebangun rumah kurang lebih 1,6 miliar kemarin tuh di Tasik. Ada Kang Wanda dari Sukabumi. Ya, Kang Wanda ini mantan pegawai retail di Alfamart. Kang Wanda udah dapat rumah yang 1 miliar juga. Ada Ustadz Mumu ya, beliau ini profesinya Ustadz juga, ya udah sukses juga dapat 1 miliar. Ada Lutfi, nih Kang Lutfi ini mantan ojek online, kalau ojek online, ya bahkan beli rumah di kota Bandung loh, 1 miliar juga. Ada Risyana Nugraha ini mantan
bukan mantan ya. Rizkyana ini bapaknya tukang beca. Sekarang udah nggak beca lagi. Ya, anaknya tukang beca. Sekarang lagi ngebangun rumah. Rumahnya kemarin udah ngebangun. Sekarang lagi direnovasi lagi, lebih dahsyat lagi. Udah dapet rumah yang 1 miliar juga. Betul ya. Ada Kang siapa lagi? Algian. Betul ya. Ojek online juga sebelumnya. Oke, mungkin Anda sering lihat, nah, udah berhasil juga dapat 1 miliar. Ada Parus Maji. Parus Maji ini mantan manajer di BUMN, ya di Telkom. Udah sukses juga dapat 1 miliar. Itu semuanya latar belakangnya beda-beda loh. Ya, semuanya beda-beda, umurnya beda-beda, tempat tinggalnya beda-beda. Kenapa bisa sukses? Karena kendaraan kita sama di PTBS. Ada Kang Agus Rahmat Hidayat, mantan perawat, bisa sukses juga dapat 1 miliar. Kata Kang Teddy sekarang ngebangun rumah kurang lebih 2,2 miliar. Ya, ada Kang Dodi Hardodi, ya kan, pegawai di food court di mall, salah satu mall di Bandung di BIP, sukses juga dapat 1 miliar dalam 1 tahun, malah itu lebih cepat. Ada Ihsan Saiful Milah yang baru kemarin tembus Pajero yang kedua. Ya, dibeliin lagi mobil lagi. Buat istri katanya Pak, keren cinta istri. Nah itu jajan istri tuh kalau leader-leader PTBS dahsyat ya. Bukan jajan kangkung tapi jajannya kalau suaminya dijajanin Pajero. Nah ini PR nih buat suami-suaminya beliin istrinya Pajero. Jangan bu jeruk jangan gitu. Ya Kang Ihsan udah tembus 1 miliar. Dan siapa lagi ini sosok fenomenal anak muda di SSB Team namanya Kang Dhani Abdul Ghani, itulah top leader kita semua. Beliau penghasilannya aja tiap bulan udah di atas 200 juta. Ya, kalau peraihannya saking banyaknya saya udah nggak bisa sebutin. Rumahnya kemarin nggak bangun 3 miliar. Kemarin saya baru ketemu di Tasik, Pak saya mau bangun lagi nih sebelah kini. Kurang lebih tanahnya nggak tahu 500 meter nggak tahu berapa. Ya kurang lebih saya bangun lagi rumah yang 3 miliar buat istrinya katanya. Kata saya mainin hadiah-hadiah istri itu miliar-miliar ini. Saya harus lebih kenceng juga. Nah artinya Bapak Ibu semuanya latar belakang kita beda. Jenis kelaminnya ya kan beda juga. Ada yang cowok, ada yang laki juga. Umurnya kita beda loh. Ya tempat tinggal kita beda-beda semua. Karena kenapa bisa sukses? Karena kendaraan kita sama. Berarti PTBS ini ya kan bukan untuk orang hebat-hebatan, enggak. Tergantung orang itu mau, tergantung orang itu mau berusaha, mau belajar, mau bertindak. Yang paling penting konsisten dan tidak baperan. Sekarang gabung, presentasi ditolak, aduh susah, udah besok enggak. Ya gimana mau sukses kayak gitu. Ya kan berusaha terus, belajar lagi. Sekarang ada nggak, Pak saya ngundang Calmit Pak ke Zoom Pak, malah Calmit saya pergi lagi. Ya udah kayaknya susah Pak, bukan rezeki saya. Ya Allah, belajar lagi. Ya, karena gini, yang namanya rezeki ini nggak mungkin lah sampai ketukar, enggak, udah disiapin. Yang penting tugas kitanya ikhtiar aja. Urusan hasil mah kalau saya urusan hasil serahin aja sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah ikhtiar. Betul nggak? Tugas kita adalah berusaha. Bismillah Bapak Ibu, alhamdulillah. Seminarnya sudah selesai. Mudah-mudahan nih bagi Anda yang sudah nyimak presentasinya dari Zoom nih dari awal sampai akhir. Kalau Anda nggak bisa tidur, Anda pusing, ya tegur aja sama orang yang ngajak. Bro, gara-gara ente nih gua masuk Zoom jadi nggak bisa tidur. Betul ya? Pastikan hubungi orang yang ngajak Anda. Siapapun orang yang ngajak Anda, beliaulah yang menginformasikan bisnis ini. Siap ya? Langsung kalau ada pertanyaan, jangan nanya sama orang lain. Anda mau nanya nih, apa aja nih kegunaannya, apalagi manfaatnya. Anda ngomong sama orang lain yang belum jadi mitra. Kata orang lain, wah PTBS mah jelek. Saya udah tahu begini, saya udah tahu begitu. Ya Allah. Ya Anda pengen punya rumah, tanya sama orang yang ngontrak. Jawabannya gimana? Jangan ngayal, hidup mah udah syukurin aja. Paling gitu. Artinya kalau mau sukses, tanya sama orang yang sudah sukses. Ya artinya kalau Anda nanya sama orang lain, pasti dijawabnya kayak gitu. Karena dia tidak melihat apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Paham ya? Pastikan selepas Zoom sekarang, Anda hubungi orang yang ngajak Anda. Lakukan di situ pertanyaan. Kalau ada yang belum bisa ditanyakan, belum sempat disampaikan, Anda tanyakan.
Dan pastikan gabung sekarang, karena Anda mau gabung sekarang, gabung malam, gabung besok, ya sama aja. Mau gabung besok, gabung lusa, sama aja. Tidak akan ada diskon, tapi lebih bagus gabung sekarang. Ya kan? Nah, gabung sekarang buat apa? Biar lebaran kita lebih spektakuler. Pengen nggak lebarannya punya mobil? Pengen nggak lebarannya punya rumah cash? Ya, kalau pengen jalankan serius PTBAS. Insya Allah PTBAS jadi solusi Bapak Ibu ya. Jadi itu aja Bapak Ibu sharing atau presentasi soal PTBAS dari saya. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan PTBAS ini jadi peluang, jadi jawaban segala doa Bapak Ibu.